Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Firdaus. Di sini akan menjelaskan materi yang berjudul kepemimpinan dan pola kepemimpinan orang tua. Nah, baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan dulu bagian dari kepemimpinan orang tua. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu arti kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu masuk dalam kelompok ilmu terapan dan ilmu sosial. Nah, prinsip dari kepemimpinan itu yaitu dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Nah, menurut Bande, memandang kepemimpinan sebagai suatu seni untuk mempengaruhi orang lain, mengajarkan apa yang diharapkan supaya orang lain itu mengerjakan. Nah, dalam Islam itu kepemimpinan itu dikenal dengan istilah khilafah, imamah, dan ulil amri, dan ada juga istilah yaitu ro'in. Nah, kata khalifah itu mengandung makna ganda yang artinya sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu. Nah, dari definisi kepemimpinan yang saya sebutkan tadi, dapat disebutkan bahwa kepemimpinan itu adalah sikap untuk mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi, maupun itu kecil atau besar, untuk sebuah pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, itulah arti dari kepemimpinan. Nah, lalu maksud dari kepemimpinan orang tua yaitu pemimpin dalam lingkungan keluarga, yaitu adalah seorang ayah. Kenapa jadi seorang ayah? Karena yang pertama, dia statusnya sebagai orang tua. Orang tua itu ada ayah dan ibu, atau juga kakaknya. Lalu yang kedua, ayah itu adalah seorang laki-laki. Pemimpin yang baik, yang pas, biasanya dipegang oleh laki-laki, bukan perempuan. Perempuan bisa juga menjadi pemimpin, tapi jika ada seorang ayah dalam lingkungan keluarga, maka ialah pemimpin dari keluarga itu. Nah, sebagai seorang ayah, ia juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, dalam keluarga, sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya, ia memiliki kewajiban yang harus dipikulnya. Nah, baik, itulah arti dari kepemimpinan orang tua. Nah, selanjutnya materi yaitu pola kepemimpinan orang tua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Windy Selita akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Muhammad Ihsan Firdaus. Nah, yang mana saya akan membahas tentang bagaimana pola kepemimpinan orang tua. Nah, jadi dalam pelaksanaan pendidikan orang tua terhadap anak, itu kepemimpinan orang tua harus diterapkan secara yang benar dan harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi sebab kesalahan penerapan kepemimpinan pendidikan orang tua terhadap anak itu berakibat pada kegagalan pada anak tersebut. Nah, menurut Salman, masing-masing bentuk pola kepemimpinan orang tua itu ada terbagi menjadi beberapa. Yang mana yang pertama itu adalah kepemimpinan yang otoriter. Nah, kepemimpinan otoriter ini di mana orang tua atau lingkungan keluarga itu menuntut kepatuhan anak secara mutlak. Nah, jadi tidak ada pembantahan, tidak ada saring menyaring bahwasannya orang tua itu bersikap ketat terhadap anak dalam segala kegiatannya. Anak tuh bisa dikatakan didikte, anak harus begini, anak harus begitu, anak harus melakukan ini, anak harus melakukan itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan anak tidak boleh membantah untuk apapun yang telah diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi itu adalah kepemimpinan yang otoriter. Nah, yang kedua itu adalah kepemimpinan yang liberal. Nah, yang mana pada pemimpinan ini orang tua itu tidak dapat mengendalikan anaknya. Disinilah disiplin itu lemah dan tidak konsisten. Anak itu dibiarkan mengikuti aturan-aturan di rumah, serta anak dibiarkan mendominir orang tua. Gaya pemimpinan ini memberikan tanggung jawab dan keputusan dilakukan atau diambil oleh anak, sehingga tidak bisa memenuhi keinginan orang tua kecuali anak tersebut sadar akan keinginan orang tuanya. Jadi pada kepemimpinan liberal ini
orang tua itu lebih banyak menyerahkan kepada anak, apa yang anak ingin anak lakukan, apa yang ingin anak itu perbuat, itu orang tua sepenuhnya berikan kepada anak. Tidak ada larangan, tidak ada aturan, dan tidak ada hal-hal yang mengikat anak. Dan berbanding terbalik dengan kepemimpinan yang otoriter, tentu kepemimpinan ini juga berbeda, karena yang satu anak harus manut apa kata orang tua, yang satu lagi anak bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Yang berikutnya adalah kepemimpinan yang demokratis. Nah, kepemimpinan yang demokratis ini adalah menunjukkan adanya perhatian dari orang tua dan kasih sayang dari orang tua. Nah, tidak hanya itu, berperan serta dalam kegiatan anak, percaya dan pada anak, tidak terlalu banyak mengharap dari anak, serta memberi dorongan dan nasihat kebijaksanaan pada anak. Nah, pada kepemimpinan ini, orang tua dan anak itu saling bekerja sama dalam mengambil keputusan, sehingga tidak terjadi penekanan baik pada orang tua maupun pada anak. Cenderung pada kepemimpinan demokratis ini, orang tua itu mendengarkan bagaimana anak ini, bagaimana keluhannya, apa yang anak rasakan, dan anak itu maunya seperti apa. Walaupun orang tua sudah punya hal-hal yang ingin dia lakukan atau ingin dia capai, tapi orang tua tidak semata-mata melakukan itu sepihak, tapi dia juga memerlukan afirmasi atau pembenaran dari si anak, bahwa anak itu juga ingin melakukan hal yang sama. Nah, seperti apa yang telah diungkapkan oleh Dr. Zakir Darajat, nah, pembinaan mental seseorang dimulai sejak ia kecil. Semua pengalaman yang dilalui, baik yang disadari ataupun tidak, ikut menjadi unsur-unsur yang menggabungkan dalam kepribadian seseorang. Kemudian hari adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, terutama keluarga sendiri. Ada contoh pendidikan dari orang tua yang menggambarkan pengaruh pola kepemimpinan orang tua itu kepada anaknya, yaitu pada surah Luqman ayat 13, yang mana artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Nah, jadi perlu ada peran dari orang tua dalam memberikan kepemimpinan dalam mendidik anak, karena hal-hal yang berkaitan dengan seperti aturan, apa yang boleh dan tidak boleh, dan pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak di masa yang akan datang. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan saat mendidik anak waktu kecil itu akan membuat mental anak itu menjadi mental yang lemah akan kepercayaan dirinya sendiri, disebabkan oleh anak itu dari sejak kecil sudah tidak memiliki kepercayaan diri. Maksudnya anak itu dituntut untuk sempurna dalam segala hal. Hal itu tidak baik dikarenakan anak akan sulit untuk percaya pada orang lain. Anak akan merasa bahwasannya apapun yang dia lakukan itu harus memenuhi standar dari orang tua, ataupun ada kepemimpinan yang terlalu membebaskan anak, sehingga anak itu merasa bahwa apapun yang masalah yang dihadapi itu tenang, legowo, dan merasa bahwa nanti juga selesai, orang tuaku yang akan menyelesaikannya, karena sudah terbiasa dimanja dan disuapi oleh orang tuanya. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya bagaimana kepemimpinan seorang orang tua itu akan sangat mempengaruhi anak di masa yang akan datang. Mungkin itu dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.